Halo, selamat sore para mam semua. Oh belum ya. Halo, selamat sore para mams. Hari ini kita akan membicarakan tentang eh, bayi kuning. Apa sih yang harus kita waspadai ya bersama narasumber kita. Oke, sudah banyak yang bergabung ya. Halo, Moms Dian Love. Kita akan segera menginvite narasumber kita untuk bergabung ya. Oke, sudah banyak nih yang bergabung. Oke, halo para moms semua. Halo Moms Puji Aryani. Bentar ya. Selama seminggu ini kita sudah banyak membaca ya tentang bayi kuning dan apa yang harus diwaspadai. Eh, Sebentar lagi kita akan bergabung dengan narasumber kita. Tunggu sebentar ya. Iya, sepertinya juga cuaca kurang ini ya, kurang bagus sehingga sinyalnya juga hilang timbul. Oke, pasti para mam sudah ini ya, sudah membaca banyak di kontennya Anakku Sehat ID tentang apa sih bayi kuning itu gitu ya. Coba kita invite lagi. Iya. Jadi sebenarnya bayi kuning itu tidak semuanya normal, tapi tidak semuanya bahaya juga. Jadi sebenarnya yang mana yang harus kita waspadai ya? Gitu, sebentar ya. Oke, jadi kalau bayi-bayi lahir pasti para mom semua sudah tahu ya kalau bayi lahir itu banyak banget yang keluhannya kuning. Terus pasti jawabannya harus dijemur. Apa benar semua bayi itu pada saat kuning jawabannya cuma dijemur doang? Atau ada beberapa hal yang memang sebenarnya harus kita eh, waspadai terhadap bayi kuning ini seperti itu. Iya, sebentar ya. Oke, wah ada guru saya yang join. Selamat sore, dokter bikin spesialis anak. Salam hormat, dokter. Sudah lama tidak live bersama dokter bikin. Ya, dokter, sebentar ya, dokter. Oke, jadi sambil kita menunggu narasumber kita bergabung, kita bicarakan dulu tentang bagaimana sih ciri-ciri bayi yang harus
kita waspadai sebagai bayi yang berbahaya. Biasanya nih ya, kalau misalnya bayi itu yang normalnya kuning itu, semua bayi pasti akan kuning. Tidak ada bayi jarang yang nggak kuning gitu ya. Jadi bayi yang kuning itu biasanya mulainya di usia 3 hari, puncaknya di usia 5 hari, turun di usia 7 hari. Tidak semua bayi sebenarnya harus memerlukan terapi, tapi kita ada seperti marker-marker ya, apa yang harus kita waspadai, misalnya seberapa besar kuningnya, seperti itu. Tunggu sebentar ya. Bentar, kita undang narasumber kita dulu ya. Wah, sepertinya sinyalnya memang kurang bagus ini, jadi hilang timbul ininya apa? Dokternya jadi nggak bisa masuk ke dalam sini. Sebentar ya. Wah, ini sudah banyak yang bergabung ya. Selamat sore kepada Moms Dian Love ID, Moms Puji Aryani, Dads Agung Suryawan, Mom Yuli Pratami, dan Mom Ari Angel. Ari Angel ya. Iya. Kita juga setelah memperingati hari ulang tahunnya Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ke-68 ya para moms. Jadi sudah lama banget nih Ikatan Dokter Anak Indonesia mengayomi para dokter-dokter anak di seluruh Indonesia untuk mengedukasi dan mengobati para anak-anak semua gitu. Seperti itu. Sebentar ya. Selamat malam. Dokter, selamat malam dokter. Selamat malam ya. Akhirnya bisa masuk dari IG Anakku Sehat ya. Betul dokter, memang mungkin tadi sinyalnya dokter kayak dari sini juga sinyalnya agak hilang timbul dokter, jadinya mungkin hilang invite-nya dokter. Selamat malam dokter, saya ucapkan kepada dokter Sanjaya, spesialis anak konsultan ya para moms. Ini saya perkenalkan kembali, Niki adalah guru saya yang sangat besar jasanya ya dalam hidup saya. Dokter Sanjaya, spesialis anak konsultan gastrohepatologi, Dokter G. Dokter Sanjaya ini, beliau ini adalah dokter yang memegang ya, mungkin para moms belum terlalu ini familiar dengan kata-kata gastrohepatologi, itu biasanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pencernaan dan juga dengan masalah hati seperti itu. Jadi ternyata bayi kuning itu bukan semata-mata cuma semudah bayi kuning saja ya dokter, ternyata ada juga yang harus kita perhatikan. Nah, kalau misalnya mau bertemu langsung dengan beliau, bisa ditemui di sekitar moms-moms yang di Denpasar ya. Jadi di Rumah Sakit Sanglah sudah pasti sebagai para tetua di sana ya dokter, dan juga Rumah Sakit Bali Royal Hospital atau BROS yang lebih dikenal dengan Rumah Sakit BROS, dan juga di apotek kita seperti itu. Beliau sangat ramah dan enak untuk diajak konsultasi ya dokter. Seperti itu dokter. Ya dokter, mungkin sebelum Terima kita kasih mulai ya. dokter, mungkin selama ini di para moms ya dan para orang tua tuh taunya bayi kuning dijemur di sinar matahari sudah cukup, setelah itu akan hilang seperti itu kan dokter. Sebenarnya apa sih yang harus kita tahu tentang bayi kuning itu dokter? Silakan dokter. Ya, selamat malam Dokter Laksmi yang sekarang ada di daerah Di Jakarta. apa tadi Tangerang, Jakarta ya. Di Jakarta. Iya dokter. Dari Anakku Sehat ya.
ini berkolaborasi dengan IDAI Bali. Kebetulan apa yang disampaikan tadi lima dokter Laksmi, para follower dari Anakku Sehat dan IDAI Bali yang disebut sebutannya apa, para moms gitu ya. Apa yang disampaikan tadi bahwa bayi kuning itu memang para ibu-ibu ya, para moms sekarang itu harus tahu kapan bayi kuning itu dianggap normal dan kapan dianggap bermasalah. Kan itu permasalahan utama. Misalnya kenapa bayi itu bisa kuning? Ya, kapan dianggap normal? Itu yang problem utama para mam harus ketahui ya, yang dianggap normal atau kenapa dulu bayi itu bisa kuning ya. Bayi seperti mungkin para mam di sini sudah pada tahu bahwa bayi itu kuning terjadi oleh karena apa? Satu, misalnya pemecahan eritrosit pada bayi, di mana kita ketahui umur eritrosit pada bayi, umur sel darah merah pada bayi itu lebih pendek ya daripada kita orang dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah enzim-enzim dan organ hati pada bayi itu belum sempurna, belum matur, istilahnya belum matang, sehingga pemecahan eritrosit yang memang waktunya itu akan menjadi bilirubin ya, karena enzim dan fungsi hati belum sempurna, sehingga bilirubin yang ada pada bayi itu terjadi penumpukan bilirubin, inilah yang memberi warna kuning. Nah, itu sampai kapan? Nah, tadi yang seperti yang dikatakan Dokter Laksmi awal, sampai kapan kita nganggap bayi kuning itu normal? Ya, biasanya muncul itu hari ke-2 sampai ke-5 itu awal munculnya. Masih kita bisa anggap normal. Dan peningkatannya pun tidak melebihi kadar yang tinggi. Misalnya 5 mg per desiliter per hari, tidak sampai lebih dari itu. Kemudian hari 10 sampai hari ke-14 harus sudah hilang ya. Kalau sudah hilang warna kuning pada bayi tersebut. Kalau masih, nah inilah saatnya para mam bertanya kepada dokter anak kesayangan para mam. Ya, ini kok 2 minggu masih kuning ya. Tanya kalau di daerah dekat Dokter Laksmi, ya tanya ke Dokter Laksmi langsung itu ya, kan gitu. Ya, ya mungkin itu yang bisa dulu saya bisa sampaikan ya. Tuh. Oke dokter, terima kasih dokter dengan pencerahannya, sehingga kita lebih tahu lagi nih ternyata kuning pada bayi itu tidak sederhana yang kita pikirkan ya dokter. Jadi di sini sudah banyak para moms yang bergabung dokter, tapi sepertinya belum ada pertanyaan di kolom chat, jadi masih malu sepertinya nih dokter. Jadi saya mau bertanya dulu dokter ya, kita buka sesi pertanyaannya dari yang sudah mengirim message ke Anakku Sehat ID nggak dokter? Seperti itu. Jadi ini pertanyaan sudah banyak dokter, karena ternyata topik ini cukup disukai ya dokter ya, tentang masalah bayi kuning ini gitu. Jadi pertanyaannya pertama nih dokter, nah ini sepertinya mamsnya sudah baca nih tentang konten-konten yang kami buat dari Anakku Sehat ID. Jadi pertanyaannya, dokter, setelah saya membaca ya dokter, bagaimana sih sebenarnya membedakan kuning yang normal dan bayi kuning yang kolestasis dokter? Itu dokter. Jadi kita sudah membuat beberapa konten edukasi tentang kuning ini dokter. Mungkin si mamsnya baca dan dia ingin tahu apa perbedaan kuning yang biasa dan kuning yang kolestasis yang memang harus kita waspadai itu dokter. Silakan dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, walaupun tidak disebutkan mam yang bertanya tadi, tapi saya sudah menyimak ya pertanyaan jadi. Kapan kita anggap bayi itu masih kuning normal dan kapan dianggap kolestasis? Ya, seperti yang tadi pendahuluan tadi, kalau umurnya masih di bawah 2 minggu, ya masih kita anggap itu normal dengan catatan tidak melebihi kadar bilirubinnya juga. Misalnya kita
Kalau di bawah 2 minggu biasanya kita pakai kurva botani ya, bilirubin indireknya kalau di atas 15 atau nggak lihat kurvonya itu juga melewati hasil plotnya kita, tentunya juga kita tidak boleh anggap dia normal. Nah, yang mengenai kolestasis, nah yang ini yang kita perlu tekankan kepada para mam di sini, ya kalau kuningnya masih tetap setelah umur 2 minggu, nah ini yang kita wajib lakukan pemeriksaan fraksi bilirubin namanya ya. Nanti mungkin sudah familiar ya para ibu-ibu sekarang, para mam-mam yang muda-muda sekarang sudah sangat familiar ya pemeriksaan fraksi bilirubin. Apabila fraksi bilirubin, terutama bilirubin direknya ini di atas 1, nah ini yang kita sebut dengan kolestasis. Ini saya pakai definisi yang terbaru ya, dari definisi yang terbaru dari EPSGAN 2016. Europe Pediatric Society ya, perkumpulan dokter anak di Eropa. Itu memakai bilirubin direk di atas 1, tidak memandang lagi jumlah bilirubin total ya. Ini udah kita perbarui dari dengan memakai EPSGAN 2016. Sebelumnya kita memakai NAPSGAN 2004 di mana bilirubin direk di atas 1 apabila bilirubin total di atas 5, bilirubin direk di atas kurang dari 5, di atas dari 5 20%, kurang dari 5 di atas 1. Sekarang tidak lagi memandang jumlah bilirubin total. Asal sudah bilirubin direk di atas 1, itu yang kita sebut dengan kolestasis. Mungkin itu bisa saya berikan penjelasan, Dokter Ami. Oke, Dok. Berarti memang untuk mengetahui tentang kolestasis ini kita tidak hanya lihat dari gejala fisik kuningnya saja, dokter. Memang harus tahu dari batas waktunya dan juga harus ada pemeriksaan tambahan ya, dokter ya, dari bilirubin tersebut ya, dokter. Jadi dari situ kita bisa tahu apakah ini kuning biasa atau kuning kolestasis seperti itu. Itu semoga membantu ya kepada moms yang kebetulan tidak memberitahu nih namanya siapa, dokter. Nah, ini ada bertanya lagi, dokter. Ini dari moms yang kayaknya dari wilayah saya, dokter. Moms Leane dari Depok ya, dokter. Jadi dokter, kemarin anak saya kuning. Saya baru sadar saat usianya 8 hari. Diperiksa bilirubin, bilirubinnya sampai 20, dokter. Namun setelah terapi, sinar kadar bilirubinnya membaik saat bayi saya usianya 11 hari. Apakah itu normal, dokter? Jadi datanya cuma ada startnya 8 hari, kadar bilirubinnya 20, dokter. Dan bilirubinnya membaik setelah diterapi, berarti kalau 11 hari sekitar 3 hari nggak, dokter? Di terapi sinar dan itu menurun. Apakah itu normal, dokter? Seperti itu, dokter. Silakan, dokter. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Apa yang disampaikan tadi, datanya juga ada disampaikan tadi dengan bilirubin total di atas 20 memang cukup tinggi. Ya ini mungkin diterapi dengan fototerapi 3 hari double light ya biasanya diberikan karena dengan 3 hari bilirubin totalnya pun sudah turun ya. Tapi tidak dijelaskan tadi berapa bilirubin direk. Tapi walaupun nanti dan kemungkinan besar karena umur 11 hari dan habis di fototerapi dari bilirubin total di atas sekitar 20-an, di fototerapi 3 hari, biasanya ini akan terjadi juga bilirubin direk di atas 1. Tapi karena ini umurnya masih kurang dari 2 minggu, ini masih kita anggap yang kolestasis yang fisiologis. Ya, apalagi habis fototerapi di mana pada fototerapi bilirubin total itu yang tinggi juga bilirubin indireknya itu dirubah oleh sinar biru ya dari fototerapi itu berubah menjadi bilirubin direk sehingga bilirubin direk pun menjadi meningkat ya. Nah, nanti kita perlu evaluasi pada saat umur lebih dari 2 minggu kita evaluasi ini lagi. Ya, berapa sih setelah evaluasi ini setelah 2 minggu ini bilirubin direknya. Ya, kalau setelah 2 minggu bilirubin direknya di atas 1,
boleh, ini udah termasuk secara definisi kolestasis. Mungkin karena masih awal, ya, mungkin kita bisa berikan terapi awal, belum kita telusuri, kita kasih lagi 1 minggu, kita evaluasi lagi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk kita mendapat atau nak screening lebih awal, ya, tentang kolestasis ini, gitu. Oke, semoga Terima kasih, membantu ya ya. dokter untuk jawaban dari dokter kepada Mams Leana ya dokter, walaupun itu dari daerah Ya, saya. Iya dokter, oke. Karena ternyata kalau dia walaupun sudah turun kadar bilirubinnya, lebih baik dilakukan evaluasi nggak dokter untuk mengetahui ya. arah kolestasis. Nah dokter, ini sudah ada pertanyaan di kolom komentar nggak dokter, Niki dari Moms Asia Travel and Eat. Mungkin itu bukan nama aslinya ya dokter. Jadi dokter, kalau didiagnosa kolestasis dan diberikan obat Urdafak, wah nggak apa-apa nih dokter, yang nyebutin merek ya dokter sebentar. Berapa lama obat ini harus diminum? Apakah seumur hidup? Dan parameter apa yang harus dipantau untuk menghentikan terapi dokter? Itu tuh dokter. Ya, terima kasih. Ini udah masuk ke teknis, ya. Udah kolestasis, dikasih obat yang kalau nama generiknya itu asam ursodeoksikolat, ya. Sampai kapan? Tentunya kalau udah kolestasis, kita bedakan kolestasisnya nih. Ya, tadi kan masalahnya kapan di stop. Tapi untuk menjawab itu, saya dulu lebih lebih memberikan penjelasan dulu tentang kolestasis ini. Ya, kolestasis ini diklasifikasikan menjadi 2. Ya, kolestasis bisa dia intrahepatik, kolestasis intrahepatik, atau sering disebut dengan sindrom hepatitis neonatal, atau ekstrahepatik, ya, atau kolestasis ekstrahepatik yang penyebabnya lebih sering atau pada umumnya adalah atresia biliar. Nah, kalau kita sudah tahu nih klasifikasinya atau enggak, tipenya dari kolestasis tersebut, misalnya kolestasis yang intrahepatik. Nah, kita cari nih etiologinya. Kolestasis intrahepatik, apa itu infeksi, baik virus maupun bakteri, ya, apakah itu kelainan endokrinopati, ya, apakah itu kelainan metabolik ataukah yang lain. Nah, kalau kita sudah mengetahui etiologi daripada sindrom hepatitis neonatal ini atau kolestasis intrahepatik ini, tentunya kita akan memberikan terapi sportif, ya, sportif dan etiologi. Sportif dalam hal ini ya termasuk asam ursodeoksikolat yang mana fungsinya untuk memberikan stimulasi atau merangsang, memperlancar aliran empedu dan darah empedu, dan memberikan perlindungan ke heparnya. Nah, itu untuk terapi asam ursonya. Dan kita terapi etiologinya, ya, misalnya disebabkan oleh infeksi saluran kemih, gitu misalnya, kita terapi nih infeksi saluran kemihnya. Misalnya infeksi sitomegalovirus, ya kita terapi sitomegalovirusnya, ya, atau penyebab yang lain kita terapi etiologi atau penyebabnya. Nah, sampai kapan? Tentunya ini kita evaluasi, ya, tentunya kita evaluasi. Kalau misalnya etiologinya infeksi saluran kemih, ya, atau ISK, atau infeksi di kencing, gitu, itu biasanya kita berikan antibiotik 10 hari, kemudian kita evaluasi tentunya dampak akibat daripada kolestasis sebelumnya, kita evaluasi, ya, sampai kapan? Sampai dia bilirubinnya mengalami penurunan atau minimal dia normal atau di bawah 1 mg per desiliter. Ya, itu yang itu indikasi kemudian kalau dia udah normal, etiologinya udah sembuh, kolestasis sudah sembuh, ya, dampaknya atau enzim-enzim matinya
sudah mengalami perbaikan, tentunya ini terapi bisa di stop. Tapi kalau kolestasisnya itu yang ekstra hepatik ya, terutama mungkin yang bisa penyebabnya atresia biliar, tentunya tindakan yang paling tepat adalah operasi. Operasi pun paling baik adalah waktu sebelum 2 bulan si anaknya itu. Nah, sehingga memberikan hasil yang lebih baik daripada kita melakukan tindakan operasi itu setelah 3 bulan ke atas gitu. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi. Mungkin dokter, ternyata kan kuning kolestasis ini ternyata penyebabnya banyak ya dokter. Nah, salah satunya atresia biliar. Sebenarnya apa atresia biliar itu dokter? Jadi pengetahuan dokter. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Atresia biliar merupakan salah satu dari penyebab yang paling banyak dari kolestasis yang ekstrahepatik ya. Ekstrahepatik itu di luar hati, di saluran di luarnya. Nah, itu bisa yang paling sering ya tidak terbentuk saluran empedunya itu. Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya masih sangat banyak sebenarnya ya, tapi masih belum dapat dijelaskan secara tuntas ya. Misalnya bisa disebutkan infeksi pada saat kehamilan ya, salah satunya sitomegalovirus, riovirus, yang itu yang dapat menyebabkan kegagalan terbentuknya saluran empedu atau buntunya saluran empedu tersebut. Nah, itu yang disebut dengan atresia biliar, di mana untuk mungkin lebih diketahui kapan kita curiga atresia biliar kan, itu biar kita tidak terlambat kalau kita anak-anak kita, tetangga kita menderita atresia biliar ya. Biasanya gejalanya BAB atau PSS-nya itu ya pucat warnanya ya, PSS-nya warna pucat ya. Pada umumnya justru berat badan lahir normal, tumbuh kembang awalnya normal ya, lebih banyak terjadi pada perempuan itu pada umumnya ya. Tentunya kalau ada kecurigaan BAB yang PSS, tentunya sudah harus para ibu-ibu, para mam di sini sudah harus memeriksakan lebih detail si bayi kita ya, biar dapat penanganan lebih cepat, lebih tepat, lebih komprehensif. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke dokter, mungkin yang harus ditarik itu kesimpulannya adalah bahwa kolestasis itu ciri-ciri utamanya adalah dia kuning, tapi ada tanda-tanda BAB-nya itu berwarna seperti dempul atau keputihan ya dokter ya, seperti berwarna putih, Ya. sehingga itu adalah tanda-tanda bahwa anaknya harus segera dibawa ke dokter anak untuk dicari tahu penyebabnya, seperti itu nggak dokter? Ya, Iya, ya. mungkin Oke. sinyalnya dokter mungkin sedikit ini dokter apa kurang stabil dokter, tapi masih bisa terdengar sih dokter. Ya, Oke, betul, dokter, betul. semoga Dokter Laksmi itu udah betul ya. Tanda-tanda awalnya itu anaknya kuning, BAB pucat, itu harus sudah segera kita memeriksakan lebih lebih lanjut gitu intinya ya. lebih lanjut nih dokter. Gitu. Oke dokter, apakah suara saya masih terdengar ya dokter? Halo. Ya dokter, suaranya masih terdengar nggak dokter? Masih ya? Masih terdengar, terdengar nyaring. Suara saya masih terdengar kan? Agak ini sih dokter, agak hilang timbul dokter untuk sinyalnya dokter. Bisa hilang timbul ya. Internet saya baru nih. Ini dokter. Ini dokter. Sekarang agak lebih stabil dokter. Iya, tunggu sebentar ya para mam, karena sinyalnya ternyata nggak bersahabat nih. Oke, iya. Oke dokter, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Ya, ya, silakan, silakan ya. Oke,
dokter. Ini adalah pertanyaan yang sering nih dokter ditanya sama para ibu-ibu. Saya gini, dokter, apakah sebelumnya ini adalah pertanyaan dari daerah dokter nih dokter, dari Denpasar dokter, dari Moms Wayan di Denpasar dokter. Mungkin harus segera nih Moms datang ketemu dokter Sanjaya segera. Jadi dokter, apakah semua bayi kuning itu harus disinar? Soalnya kan bisa saja dijemur. Terus waktu untuk menjemur bayi kuning tuh berapa lama ya dokter? Soalnya bayi saya usia 10 hari sudah saya jemur sesuai saran dokter, kok malah tambah kuning dokter. Oh, jadi pertanyaannya borongan nih dokter. Jadi kapan waktu yang tepat untuk menjemur bayinya? Apakah semua bayi harus disinar? Dan kenapa sudah dijemur tetap tambah kuning dokter? Seperti itu. Silakan dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Yang pertama, bayi dijemur. Nah, apakah benar bayi dijemur berapa lama? Nah, itu yang pertanyaan utama itu dulu yang saya harus jawab ya. Eh, Sinar yang paling bagus untuk menurunkan kadar bilirubin adalah sebenarnya sinar biru ya. Sinar biru, bukan sinar matahari secara keseluruhan. Ya, sinar matahari keseluruhan mengandung sinar apa saja. Nah, itu saya iseng aja nih, guyon nanya ya. Adalah sinar Tuhibiniu ya. Ada sinar merah di sana, Meiji merah, merah jingga dan lain-lain ya. Sedangkan sinar biru panjang gelombang yang kita harapkan untuk menurunkan kadar bilirubin adalah sinar biru. Nah, sinar biru itu sangat banyak atau sinar yang lainnya lebih sedikit pada sebelum kira-kira pukul 8.30 gitulah ya, sebelum 8.30. Nah, kalau sudah di atas pukul 8.30 sinarnya yang masuk menjadi yang lain selain sinar biru ini juga tidak bagus untuk bayi ya. Kulit bayi itu kan sangat-sangat ya rentan ya, sangat tidak bagus. Dan manfaatnya juga tidak akan terlalu banyak ya, karena sinar biru yang terdapat itu tidak maksimal, karena sinar matahari seperti yang saya bilang tadi ya, mengandung sinar yang sangat banyak ya. Sehingga seperti tadi banyak itu kasus yang seperti yang ditanya Mam tadi, sudah disinar masih bertambah kuning ya. Sedangkan proses yang fisiologis seperti yang saya pertama tadi jelaskan, ya fisiologis umur 2-5 hari sampai umur 10 hari akan terjadi proses lisis ya, proses penghancuran sel darah merah. Nah, ini tetap terjadi. Kalau proses ini terjadi lebih banyak, sedangkan yang dirubah oleh sinar biru itu lebih sedikit, tentunya bayi kita akan bertambah kuning, bukan justru tambah berkurang kuningnya gitu. Ya, itu masalah waktu dan masalah penyinaran. Sampai kapan? Tentunya kalau kira-kira batasnya, apalagi udah kuningnya bertambah, segeralah ke dokter, segeralah kita harus tahu fraksi bilirubinnya. Ya, kalau bertambah kuning misalnya sampai 20-24 bilirubin totalnya gitu misalnya, ya bisa aja dengan harus transfusi tukar untuk dilakukan itu. Kalau dia memang sangat tinggi, ya. Nanti setelah 2 minggu kita evaluasi lagi. Nah, ini evaluasi 2 minggu tentunya kita mencari apakah bilirubin direknya di atas 1 atau bukan. Kalau bilirubin direk di atas 1 pada umur 2 minggu sudah kolestasis. Kalau dia kurang dari 1, tentunya kita cari penyebab daripada bilirubin indirek yang tinggi ini. Ya, bisa aja. Ya, misalnya ibu-ibu yang menyusui, misalnya breast milk jaundice, ya pada di atas 2 minggu kuningnya masih kuning, tapi bilirubin direknya di bawah 1. Nah, itu bisa breast milk jaundice atau bahkan penyebab lain. Nah, untuk memastikan breast milk jaundice tentunya kita harus evaluasi lagi, benar nggak ini breast milk jaundice gitu, ya.
Oke, jadi menyambung nih dokter dengan pertanyaan Ya, tadi pernyataan dokter tentang breast milk jaundice ya dokter, ternyata ada yang ya, bertanya nih ya. dokter nih adalah Mam Rosi ya dokter dari Jakarta Selatan dokter. Jadi dokter, kata dokter ASI saya menyebabkan kuning. Apakah saya harus menyetop ASI saya dan memberi susu formula kepada bayi saya? Dan apa yang terjadi dengan ASI saya sehingga menyebabkan anak saya kuning, dokter? Seperti itu. Mungkin silakan dokter berhubungan dengan breastfeed jaundice sepertinya nih dokter. Ya, ya, breast milk jaundice itu kita biasa. Nah, yang pasti dulu harus ditegakkan. Benar enggak asinya tuh bukan asinya yang bermasalah ya. Tadi dari Mam Rosi ya, bukan asi ibu atau Mam Rosi yang bermasalah ya. Breast milk jaundice itu terjadi ya karena hormon pregnanolol pada asinya itu tinggi dan pada saat itu ya bayinya ya belum bisa mengikat ya dengan sehingga bilirubin ini jadi tetap tinggi. Nah, untuk memastikan bahwa itu breast milk jaundice ini yang penting dulu ya dengan cara puasakan bayinya terhadap ASI selama 12 jam, bukan menstop ASI ya. Itu harus tegas ya. Mam Rosi tadi ya, puasa ASI 12 jam. Pada saat puasa ASI tentunya boleh diberikan susu formula. Tapi ini menyetop ASI hanya untuk diagnostik, hanya kita untuk mengetahui apakah bayi kita breast milk jaundice atau bukan. Nah, setelah puasa ASI 12 jam, kita evaluasi nih bilirubin direct dan totalnya. Apabila terjadi penurunan lebih dari 2 pada bilirubin total, terjadi penurunan lebih dari 2. Nah, ini yang disebut dengan breast milk jaundice. Terus bagaimana ASI saya dok? Itu pertanyaannya. Setelah kita tahu bahwa itu breast milk jaundice, ASI-nya boleh dilanjutkan. Ya, karena breast milk jaundice ini bisa sampai 2 bulan. Tapi asal kita tahu bahwa itu breast milk jaundice tidak masalah. Ya, kadarnya paling itu setelah nanti umur 2 bulan, nanti kadar kuning atau kuningnya itu akan berkurang secara otomatis. Nah, yang paling penting adalah tahu bahwa itu breast milk jaundice. Nah, tapi kalau setelah puasa ASI 12 jam ini kita evaluasi lagi, ternyata bilirubin total tidak menurun lebih dari 2. Itu yang masalah. Misalnya kadar bayi Mam Rosi tadi bilirubin totalnya kadarnya 15. Setelah puasa ASI 12 jam coba terjadi penurunan menjadi 14,5. Terjadi penurunan sedikit aja. Nah, ini bukan karena breast milk jaundice. ASINya tetap dilanjutkan dan kita mencari penyebab bilirubin indirect yang lain. Ya, ingat kita cari penyebab bilirubin indirect yang lain, bukan juga kolestasis. Ya, apa biasanya, Dok? Bisa kelainan G6PD di sini bisa. G6PD ya bisa, G6PD. Bisa juga definisi enzim piruvat kinase bisa. Bisa juga hipotiroid. Bisa juga spirositosis. Bisa juga ISK. ISK juga bisa. Terjadi peningkatan bilirubin indirect, terjadi juga peningkatan bilirubin direct tadi yang kolestasis bisa disebabkan oleh infeksi, bisa juga indirectnya tinggi, bisa juga disebabkan oleh ISK ini. Mungkin itu yang Oke, bisa membantu. Ya. membantu sekali sepertinya dokter karena kita semua tahu kan kalau ASI eksekutif itu sangat banyak manfaatnya untuk selama 6 bulan pertama itu kan dokter. Jadi mungkin itu akan membantu Mam Rosi supaya tidak galau karena harus antara pilihan memberi susu formula atau tidak seperti itu ya dokter. Oke Ya. dokter. Ada pertanyaan di kolom komentar ya dokter dari Mom Geza 1258. Ini sepertinya cukup kompleks nih pertanyaannya dokter. Dokter, ponakan saya 2 bulan.
kuning dikatakan sindrom Down, kolestasis, dan hipotiroid. Mendapat obat hormon dan asam urso, dok. Fungsi hati juga naik. Apakah mungkin ini hepatitis yang saat ini ya, dokter? Terima kasih. Ini ke dokter. Silakan, dokter. Terima kasih. Nah, ini paling mungkin adalah kolestasis intrahepatik yang disebabkan oleh hipotiroid. Bersamaan dengan itu hipotiroid biasanya Down syndrome hampir 60-70% dengan hipotiroid. Ya, paling mungkin ini mudah-mudahan sudah diperiksa ya USG untuk USG 2 fase untuk membedakan dia kolestasis intra atau ekstrahepatik. Kalau melihat dari penjelasan ini, paling mungkin adalah kolestasis intrahepatik yang disebabkan oleh hipotiroid. Sehingga akan diberikan terapi hormon, tiroksin atau tirak itu, dan asam ursu. Ya, kemudian memberikan pada kolestasis tentunya juga vitamin-vitamin yang larut dalam lemak juga diberikan ya, vitamin A, D, E, dan K. Kemudian kalau pertanyaannya apakah ini seperti dengan hepatitis akut berat unknown etiologi, tentunya bukan. Namanya hepatitis akut unknown etiologi, penyebab yang tidak diketahui, sedangkan ini sudah diketahui penyebabnya. Ya, ini sudah untuk hepatitis akut unknown etiologi sudah discarded ya, sudah kita keluarkan ya karena penyebabnya sudah diketahui. Ya, itu mungkin Dokter Laksmi. Iya dokter, betul sekali karena banyaknya informasi ya dokter yang beredar di luar sana, jadi kadang-kadang kita menyamaratakan semuanya gitu dokter, sebagai hepatitis akut semuanya gitu, sebenarnya ada ininya juga perbedaannya gitu dokter, seperti itu. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan lagi. Niki adalah pertanyaan dari Mom Nirma dokter dari Bogor ya dokter. Momnya bertanya, dokter sebaiknya bayi kuning itu dibawa ke dokternya kapan dokter? Oh, itu sering ditanya dokter. Dan kalau bayi kuningnya nggak ditangani, apakah memang berbahaya? Karena bayi saya waktu kuning terlihat normal, tangisnya juga bagus dan minumnya banyak asinya. Seperti itu dokter. Seperti itu dokter, silakan dokter. Pertanyaan yang pertama saya tadi enggak sinyalnya enggak baik. Pertanyaan yang pertama yang awalnya tadi. Jadi pertanyaan itu adalah sebenarnya kapan bayi kuning itu harus kita bawa ke dokter dan apakah kalau tidak ditangani akan berbahaya dokter? Mungkin efeknya kalau tidak ditangani apakah berbahaya? Karena menurut momsnya bayinya itu kuning tapi terlihat normal, tangisnya bagus dan minum asinya banyak. Apakah harus tetap dibawa ke rumah sakit? Seperti itu dokter. Ini tidak sebutkan umurnya ya dokter. Seperti itu. Mungkin apakah tentu sebenarnya sih sudah saya sudah jelaskan sebenarnya dari tadi itu ya. Cuma mungkin saya biar lebih jelas karena ada pertanyaan dari Mam dari Bogor ya tadi ya. Betul, betul. Nah, bayi yang kita anggap kuning yang dianggap berbahaya pada Bali, kuning yang pertama adalah yang ikterus atau kuning yang hiperbilirubin yang patologis. Yang patologis itu dia munculnya 1-24 jam pertama atau setelah 2 minggu. Nah, maaf ya. Atau yang patologis itu ya, pertama baru lahir 24 jam itu pertama kuning ya udah bahaya itu. Harus ditelusuri, bahkan bisa kuningnya sangat tinggi kadar bilirubinnya. Bisa membutuhkan transfusi tukar biasanya pada kalau umur 24 jam pertama. Kalau kuning lebih dari 2 minggu, ya seperti yang kita bahas dari tadi adalah kolestasis. Tentunya ibu atau mam ini tidak bisa berpatokan bayi kuning, bayinya saya kuning tapi anaknya aktif, nangis, aktif, berat badannya baik. Tidak bisa kita berpatokan itu aja. Bahkan lebih sering ketemu kuning yang terutama yang atresia biliar,
kuning memang disebutkan berat badan lahir awalnya normal, tumbuh kembang awal normal, anaknya aktif, kuning. Nah, ini yang justru kita perlu waspadai. Nah, makanya kalau kuning masih tetap pada umur 2 minggu, silahkan dicek dulu. Ya, yang pertama adalah praksi bilirubinnya. Habis itu Oh, kalau memang praksi bilirubinnya udah mengarah ke kolestasis, ya di atas 1, tentunya kita harus cari lagi pemeriksaan lab yang lain untuk mendukung itu. Ya, intinya kapan dianggap berbahaya lebih dari 2 minggu atau pada minggu pertama, pada hari pertama kuning itu yang dianggap berbahaya, pada 2 minggu masih kuning itu yang dianggap harus betul. diwaspadai gitu. Ya, terima kasih. Oke, dokter. Nah, pertanyaan yang belum terjawab, dokter. Al tidak ditangani pada kuning-kuning yang fisiologis yang tidak ditangani nih, dokter. Yang kita tidak tahu seberapa Ka- besar bilirubinnya. Apakah bahaya tidak disinar fototerapi, dokter? Bahaya nggak itu, dokter? Kalau kita nggak Kalau bawa ke rumah sakit. kalau 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 fisiologis tentunya memenuhi syarat-syarat fisiologis. Artinya Oh, peningkatan bilirubin kurang dari 5 miligram per hari, kadarnya kurang dari, kalau kita plot ya, kalau saya biasanya ngambil 14 ya, 14 miligram per desiliter bilirubin total. Kalau di bawah itu ya biasanya tidak membahayakan ya, dengan hmm, bertambahnya umur, dengan asup yang bagus biasanya akan hilang bagus ya. Ya, oke, dokter. kalau kita tidak periksa ternyata bilirubinnya sangat tinggi ya tentunya bisa membahayakan. Ya misalnya yang harus misalnya transfusi tukar kita tidak lakukan, atau bilirubin yang di atas 20. Nah, kalau ibunya lebih teliti di rumah ada namanya Kramer, pemeriksaan Kramer. Oh, Kalau Kramernya sampai Kramer 4, 5, ini harus dibawa ke rumah sakit. Kramer itu kuning, ibu bisa tekan ya kira-kira 3 detik di persendian ya, di lututnya itu atau di kulit yang lain di bawah paha, di bawah perut itu ya. Kalau sampai kuningnya di bawah perut, setelah kita tekan kira-kira 3 detik lepas masih kuning, nah itu udah biasa menunjukkan Kramer 4. Kalau Kramer 4 kalau dianalogikan ini bilirubin totalnya udah biasanya lebih dari 14 miligram per desiliter. Ini biasanya harus kita turunkan segera. Turunkan segera dengan apa? Dengan disinar, diberikan fototerapi dengan sinar biru. Nah, itu yang betul. bisa disampaikan ya. Oke, dokter. Sangat membantu sekali ya, dokter ya. Itu tips-tips mudah ya, dokter ya. Pertama adalah syarat usianya harus masuk. Pada bayi-bayi yang seperti apa yang harus dibawa ke dokter. Kuning di usia 24 jam itu sudah aneh tuh ya, Bun. Ya, Mams, jadi harus segera dibawa. Lebih dari 2 minggu juga sudah aneh. Nah, untuk di antara batas kedua hari itu, kedua waktu itu adalah pemeriksaan dari Kramernya juga, kayak dokter Sanjay bilang tadi. Mungkin untuk pemisahan Kramer bisa dibaca juga di anak usaha tadi, kita ada mengajarkan juga tentang pemisahan Kramer. Kalau dia di atas 14 berarti harus segera tuh Mams dibawa ke dokter karena mungkin perlu penyinaran dari fototerapi atau mungkin yang lebih tinggi seperti tadi yang disebut-sebut tentang transfusi tukar. Karena kalau tidak dilakukan itu juga sangat berbahaya untuk si anak ya Mams. Jadi mungkin itu ada tips-tips penting dari Dokter Sanjaya buat kita. Oke, dokter, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaannya di kolom komentar di luar tema, dokter. Nggak apa-apa, jadi dokter saya bacakan ya, dokter. Ya, silakan silakan. Ini dari Mom Rea Liona, dokter. Dokter, maaf saya bertanya di luar tema. Kenapa bayi saya berat badannya sangat sulit naik? Minum susu formula standar tapi naiknya seret. Sempat diganti ke susu tinggi kalori malah muntah karena terlalu kental. Sekarang bayi saya usia 7 bulan. Sudah makan MPASI dengan bubur tapi kok tetap muntah terus ya dok? Apa ada masalah di saluran pencernaannya ya mungkin dokter?
Enggak, ini masalah muntah dokter. Dari awal dikasih susu formula muntah, diganti susu tinggi kalori, di susu formula standar naiknya seret beratnya, diganti ke susu yang tinggi kalori malah muntah, mulai MPASI malah tetap muntah dokter, seperti itu. Apakah ada masalah yang harus kita temukan dokter dari anaknya Mom Rea Liona dokter? Ya, Silakan dokter. terima kasih dari atas pertanyaan dari Mam Riona tadi ya. Ini kan problemnya tadi muntah pada saat sudah mendapat MPASI, pada saat diberikan susu standar, naiknya kurang bagus, terus berusaha menaikkan berat badan gitu maksudnya dengan susu yang tinggi kalori tetap Oh, muntah. Nah ini tentunya kita harus pertama mencari penyebab muntahnya ini ya. hmm. Kalau nggak salah tadi umurnya 7 bulan, beratnya berapa? 7 ya tadi ya. Tidak disebutkan sih dokter untuk beratnya, Ya, hanya ya muntah dengan umurnya beberapa 7 bulan. Ya, 7 bulan. umurnya 7 bulan. Ya. Nah ini pertama kita harus mencari penyebab muntahnya. Yang kedua mencari penyebab kenapa berat badannya seret naik. Ya, Hmm. seret naik tentunya kita pertama kita cari dari intinya. Kalau intinya memang kurang karena muntah, tentunya muntahnya kita cari penyebabnya. Ya, kalau intinya kurang tentunya berat badan nggak naik ya. Ya, kalau intinya sudah bagus, berat badan belum naik, tentunya mungkin kita cari di prosesnya. Ada tidak gangguan penyerapan di perutnya? Ya, maldigesti, malabsorpsi misalnya. Nah, ini kan intinya yang kurang. Nah, ibu harusnya mungkin saya harus dapat data 3 hari belakangan ini kira-kira food recall-nya gimana. Ya, artinya Hmm. makan dan minumnya selama 3 hari ini. Misalnya sekarang hari Minggu, ya mulai dari Sabtu, Jumat, Kemis Jumat, Sabtu ini kira-kira food recall-nya bagus enggak ya? Kalau nggak bagus berarti memang intinya yang kurang. Ya, intinya kurang tentunya bila oleh karena muntah, kita terapilah muntahnya itu. Apakah dia menderita GERD yang adanya gastroesophagus reflux, apakah itu gitu misalnya. Itu harus diperiksa Ibu. Ya, mungkin saran saya, Ibu sebaiknya memang ke dokter anak yang terdekat atau dokter anak langganan MAM ya, biar kita tahu penyebab muntahnya ini apa. Ya, kalau memang biasanya kalau GER yang biasa, GER, gastroesophagus reflux, yang tidak ada disisnya, umur 6 bulan sangat jarang masih ada. Tapi kalau dia sudah GERD, ya bisa. Nah ini yang kita terapi. Ya mudah-mudahan dengan pemberian terapi, ya terapi ini tidak muntah lagi. Kemudian kita buat schedule untuk MPASI dan uh, minum yang lainnya. Ya kita buat sesuai dengan schedule yang mestinya kita lakukan. Kalau kira-kira asupannya atau intinya sudah bagus dari food recall itu ya atau intinya yang sudah bagus ya masih juga berat badannya tidak naik tentu yang tadi dicari ada tidak gangguan penyerapan di perut ya bisa dicari lewat pemeriksaan kotoran dari anak ya misalnya diperiksa ada tidak sisa serat ada tidak sisa lemak karbohidrat protein yang berlebihan. Nah, ya, kalau ada sisa ini yang berlebihan, tentu berat badan juga akan seret naik. Tapi bila tidak ada, tentunya dicari. Ada tidak hiperkatabolisme, pemakaian kalori yang berlebihan pada anak mami ini. Misalnya, kalau dia infeksi yang tidak terselubung, yang tidak ketahui, ya, misalnya ISK juga sering. Ya, ISK dengan keluhan tidak nafsu makan bisa, ya. Nah, kalau dia ada infeksi atau infeksi tentunya ini akan menyebabkan hiperkatabolisme atau bahasa gampangnya perlu kalori yang lebih banyak, perlu yang lebih kalori Hmm. yang lebih banyak sehingga tidak ada sisa kalori untuk si anak berat badannya jadi nggak naik. Nah, itu bisa juga
hiperkatabolisme yang lain, ya. Misalnya pada anak yang sering ada gangguan jantung, gitu. Mudah-mudahan pada mam ini tidak ada anaknya ada gangguan jantung. Makanya sebaiknya memang harus diperiksa, ya, karena masalahnya juga dalam tanda kutip cukup kompleks. Bukan kompleks. Kita mencari satu-satu apa nih? Apakah dari intinya muntah, apakah muntahnya merupakan suatu gejala yang kita harus obati, ya, dari absorpsi, dari katabolisme tadi. Ya, mungkin itu yang bisa dijawab. Oh iya, berarti kompleks sekali ya dokter. Ini ternyata permasalahannya itu tidak semudah muntah kenapa. Ternyata penyebabnya tuh banyak ya Ya, dokter. nah, Itu dan itu memang harus dicari satu-satu. Mungkin tidak cukup hanya dengan bertanya di sesi ini ya dokter. Lebih baik untuk ketemu langsung sama ya. dokter spesialis anaknya, atau mungkin kalau Mam Rea Liona di sekitar Denpasar, segera menuju ke praktek dokter Sanjaya. Jangan lupa di apotek kita supaya Sanglah dan rumah sakit Brosnya dokter, Atau mungkin lebih. anakku sehat nanti bikin live lagi, ya, Oh, muntah dengan atau wah, itu ide bagus dokter, selama dokter berkenan. Saya mempunyai dua pertanyaan terakhir nggak dokter? Niki pertanyaannya kita kembali lagi ke tema tentang kuning ya dokter. Yang pertama adalah kalau bayi kuning dokter, ini dari Mams Ariela dokter, dari jauh dokter, NTT dokter. Ya. Kalau bayi kuning apa boleh imunisasi? Saya bayi saya kuning saat kontrol hari pertama ke dokter. Biasanya kontrol hari pertama tuh biasanya hari ketujuh ya dokter. Klinik panas bagus, minum banyak tapi kuning. Boleh nggak diimunisasi polio atau BCG dokter? Seperti itu dokter. Silahkan dokter. ya, bayi kuning tidak ada kontraindikasi mutlak, tidak ada untuk tidak diimunisasi. Tidak ada kontraindikasi mutlak, ya. Boleh ibu diimunisasi sambil terus mencari apa ini penyebab kuningnya. Ibu Oh, imunisasi bayinya, apalagi sekarang pasca COVID, ya, banyak tertinggal bayi-bayi yang tidak imunisasi. Boleh diimunisasi. Sekalian ibu periksa apakah kuning bayi ibu ini normal atau tidak normal, atau bahkan ketemu yang lain nanti gitu. Ya, mudah-mudahan enggak. Tapi yang jelas kalau pertanyaan oh. boleh nggak Wah, imunisasi? Boleh. Tidak ada kontraindikasi untuk diimunisasi. itu pasti membantu ya dokter untuk Mama Ariela dari Ya. NTT, karena masalah imunisasi itu sangat penting ya dokter, termasuk dalam tumbuh kembang anak. Jangan sampai terlambat kan dokter, seperti itu. Oke dokter, Niki pertanyaan terakhir nggak dokter? Niki dari Moms Manik dokter, dia dari daerah Singaraja dokter, daerahnya Dokter Dayu Purnama dokter. Dokter, bayi saya kuning, usia 1 bulan. Dicek darah katanya bilirubin directnya naik dok di atas normal. Tapi di USG 2 fase katanya normal. Dapat sih obat pulang dokter serbuk. Selanjutnya bagaimana ya dokter, kira-kira anak saya ini, saya takut dibilang atresia bilier dokter. Seperti itu dokter. Sebagai pertanyaan penutup nih dokter. Silakan dokter. Terima kasih. Ya, bayi umur 1 bulan kuning udah pasti ya kolestasis tadi. Tadi udah dibilang juga kolestasis. Cuma ya saya USG normal. Bukan USG aja yang kita butuhkan untuk membedakan kolestasis intra dan ekstra hepatik ya. USG mempunyai sensitivitas hanya 72 sampai 74%. Ya, kita cari apakah laboratorium yang lain, kita perlu cari adakah gamma GT yang tinggi, ya, walaupun USG-nya normal, kalau gamma GT-nya tinggi atau BAB-nya dempul, ataupun walaupun belum dempul BAB-nya, kita evaluasi nih. Nah, saran saya kalau umur 1 bulan masih kita punya waktu nih, walaupun enggak banyak ya. Lanjutnya obat itu mungkin udah dikasih asam ursu, nanti 2 minggu kita evaluasi. Dengan 2 minggu itu kita evaluasi, kalau masih tidak terjadi penurunan bilirubin direct secara signifikan, lebih baik ibu kita telusuri sama-sama, karena ini daerah Singaraja, bawa ke Singaraja. Kalau memang dari Singaraja perlu direfer ke Sanglah, karena yang saya tahu
untuk memastikan kolestasis intra atau ekstra ada kolangiografi. Ya, kolangiografi hanya bisa dikerjakan di sangla. Nah, itu Betul. sebaiknya Ibu setelah 2 minggu minum obat, dievaluasi, dibawa ke RSUD Singaraja. Kalau tidak terjadi penurunan maksimal dari hasil bilirubin direknya, ya, ini kita harus tahu nih, benar-benar dengan kita melakukan kolangiografi intraoperatif akan dilakukan oleh dokter bedah anak. Kalau di Sanglah ada 2 orang dokter bedah anak. Nah, itu baru bisa memastikan apakah dia atresia biliar atau kolestasis intrahepatik. Dengan tentunya kalau dia intrahepatik kita cari penyebabnya, ya, kita cari etiologinya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan Dokter Lasmi. Betul dokter, semoga itu membantu Momani karena di daerah Singaraja juga banyak dokter-dokter anak hebat ya dokter ya. Jadi kalau misalnya memang Ya. terdiagnosa, agar segera dapat juga, misalnya mungkin perlu perujukan, misalnya langsung dibawa ke Sangla dan bisa mendapat penanganan segera ya dokter, seperti itu. Ya dokter, mungkin pertanyaannya sudah saya hampir saya bacakan semua sih dokter, yang lain mungkin cuma hanya mengulang-ulang karena beberapa sudah dokter jelaskan tadi secara jelas nggak dokter, seperti itu. Jadi dokter, mungkin saya tarik kesimpulan nggak dokter, untuk apa sih yang harus kita waspadai pada bayi kuning nggak dokter? Jadi bayi kuning itu pertama adalah waktu kapan munculnya nggak dokter. Kalau misalnya waktu yang normal itu mulainya di usia 2 hari sampai usia 5 sampai 7 hari. Apabila kurang dari itu atau lebih dari 14 hari, batas maksimalnya kita harus mulai melakukan apakah ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kepada dokter spesialis anak, seperti itu. Dan ternyata penyebab kuning itu tidak semudah yang kita bayangkan selama ini. Mungkin para moms banyak sekali penyebabnya. Mungkin yang normal mungkin itu cuma dari seperti kurangnya minum, seperti itu ya dokter ya. Terus begitu juga perjalanan dari fungsi hati yang belum matur, seperti itu, sehingga memang akhirnya akan kuning. Tapi kuning dengan batas normal itu bisa kita cek dengan cara-cara sederhana, contohnya dengan pemeriksaan Kramer. Untuk mengetahui pemeriksaan Kramer bisa dibaca lagi nanti di konten-konten yang dibuat oleh Anakku Sehat ID, seperti itu. Jadi jangan sampai terlambat untuk permasalahan kuning ini ya dokter, terutama juga untuk atresia biliar, karena harus segera dilakukan tindakan sebelum usia 2 bulan. Seperti itu dokter. Mungkin itu dokter, apakah ada tambahan dokter dari dokter? Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Laksmi. Ya, apa yang disampaikan disimpulkan sudah lengkap ya. Namun saya terus mengingatkan terutama kepada masyarakat semua, para mam semua, kuning itu jangan dianggap remeh semuanya. Ya, mungkin kalau masih 2 minggu, mungkin bisa kuning dijemur, tapi setelah 2 minggu kita harus periksa. Pastikan dia bukan kolestasis. Kalau kolestasis, pastikan dia bukan atresia biliar. Mungkin itu catatan. Jadi kuning itu jangan dianggap remeh semua. Kita waspadai kalau kuning anak kita sampai umur lebih dari 2 minggu. Mungkin itu. Biar kata message-nya tidak terlalu banyak, tapi harus diingat gitu. Biar ingat selamanya. Mungkin kalau para mam yang dengar ini, biar bisa menyampaikan ke para mam yang lain. Intinya adalah kuning di atas 2 minggu, kita waspadai suatu kolestasis gitu aja. Ya, oke. Dokter. Wah, terima kasih banyak ya dokter sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk memberikan kita sedikit pencerahan tentang bahaya kuning sebenarnya, karena tidak semua kuning itu hanya cukup dijemur ya dokter, ada beberapa kuning yang harus kita waspadai. Nah, untuk moms-moms yang berada di daerah Denpasar, jangan lupa kalau ada permasalahan di bidang gastrohepatologi atau dari masalah pencernaan dan juga masalah fungsi hati, jangan lupa bertemu dokter Sanjaya, dokter G di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, apotek kita, dan juga di Rumah Sakit Bros. Dokternya sangat komunikatif seperti yang saat ini kita bersama-sama lihat, dan dokternya juga pasti akan dengan senang hati menerima pasien-pasien baru ya dokter. Dokter, terima kasih banyak dokter, semoga dokter selalu Ya, sehat. Terima kasih banyak juga ya, kepada Ida Ibali ya dokter. Jangan lupa ya, para moms, salam sehat ya. Ya. ya,
Jangan lupa untuk selalu follow IDAI Bali juga, sehingga mendapatkan informasi terkini langsung dari para konsultan-konsultan anak yang berdomisili di Jakarta. Terima kasih dokter, terima kasih pada para mams yang Terima bergabung. kasih. Salam sehat semua. Ya. Salam sehat dokter. Saya tutup pertemuan hari ini ya dokter. Saya semua dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya dokter.